Aku pikir aku memasuki rumah baru penuh cinta. Tapi senyum ramah ibu mertuaku menyembunyikan niat gelapnya. Dan sekotak kue itu menjadi awal dari ancaman yang bisa menghancurkan hidupku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Hawa pagi menembus jendela rumah baru itu dengan hangat. Namun Dila merasa ada ketegangan yang menempel di udara. Ia menarik nafas panjang sambil menatap sekeliling ruang tamu yang masih berantakan dengan kotak-kotak pindahan. Senyum tipis mengembang di wajahnya, campuran antara kegembiraan memulai hidup baru dengan suami dan rasa waspada yang tak bisa dihapus begitu saja. Rumah itu terasa besar, mewah, dan nyaman, tapi bagi Dila, ada sesuatu yang asing, seperti bayangan yang menunggu di sudut-sudut ruangan. Aditya datang dari dapur, membawa 2 gelas kopi hangat. Kamu pasti lelah, sayang. Mari duduk dulu. Suaranya lembut, menenangkan, tapi Dila menangkap ada sedikit ketegangan di matanya. Ketegangan yang selalu muncul setiap kali ibunya, Bu Yanti, disebut. Ia tersenyum samar. Aditya memang baik, tapi sikapnya yang sering membela ibunya membuat Dila harus ekstra berhati-hati. Belum sempat Dila meneguk kopi pertamanya, terdengar suara lantang namun terkontrol dari ruang tamu. Bu Yanti muncul di ambang pintu, senyumannya hangat, tapi matanya terlalu tajam untuk sekadar ramah. Dila merasakan sesuatu yang menahan diri dari senyuman itu, seperti ada niat tersembunyi di balik tutur kata yang lembut. Selamat datang di rumah ini, Dila. Semoga kamu betah. Ya, kata Bu Yanti sambil melangkah masuk. Tangannya menyentuh lengan Dila dengan sentuhan yang terlalu lama. Terlalu sengaja. Dila menahan napas sejenak. Sesuatu di gerak tubuh Bu Yanti membuatnya merasa kecil dan rentan. Aditya tersenyum canggung. Ibu cuma ingin semuanya terasa hangat. Dila, aku yakin kita bisa hidup nyaman di sini. Dila mengangguk, tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ada sesuatu tentang cara Bu Yanti menatapnya. Cara ia menilai setiap gerakan Dila seolah sedang menghitung langkahnya. Senyum Bu Yanti bukan sekadar ramah. Itu senyum pengamat, senyum yang menekan tanpa kata-kata. Setelah Bu Yanti pergi ke dapur, Dila duduk di sofa, menunduk sambil memegang cangkir kopinya. Hatinya bergolak. Ia ingin percaya bahwa ibu mertuanya ramah, bahwa senyum itu hanya cara Bu Yanti menunjukkan keramahan. Tapi nalurinya berteriak. Ada sesuatu yang disembunyikan, ada motif di balik perhatian itu. Trauma masa lalunya terasa mendesak. Bayangan ayahnya yang dimanipulasi demi harta keluarga, bayangan penipuan yang tak pernah diungkapkan. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya, tapi ketegangan itu menempel di setiap otot tubuhnya. Ponsel Dila bergetar. Pesan dari Nadia muncul. Hati-hati sama Bu Yanti. Jangan terlalu percaya sama senyumnya. Aku tidak bisa menjelaskan di sini, tapi percayalah, kamu harus waspada. Dila menatap pesan itu lama. Hatinya berdebar. Pesan itu bukan hanya menguatkan curiganya, tapi juga menambah beban emosional. Seorang sahabat, orang luar, melihat sesuatu yang mungkin belum ia sadari sepenuhnya. Seolah ia harus memulai hidup baru sambil menyiapkan diri untuk perang yang belum terlihat jelas. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap halaman yang rapi dan hijau. Rumah itu indah, tapi keindahan itu terasa menekan. Setiap langkah Bu Yanti di lantai kayu, setiap bunyi gelas di dapur, bahkan cara Aditya tersenyum padanya, semuanya kini syarat makna yang membingungkan. Dila merasakan ketegangan baru, antara cinta dan waspada, antara kepercayaan dan ketakutan, antara rasa ingin diterima dan naluri untuk melindungi diri. Saat ia menaruh cangkir kopi di meja, pandangannya terhenti pada kotak pindahan yang belum dibuka. Sebuah buku harian kecil jatuh dari dalam kotak itu. Halaman-halamannya berantakan. Dila meraih buku itu, membuka satu halaman, dan menemukan tulisan tangan yang samar tapi jelas. Catatan kecil tentang keluarga, perhitungan keuangan, nama-nama yang tampaknya penting bagi Bu Yanti. Tanpa sadar, ia menelan ludah lagi. Hatinya bergetar, dan nalurinya semakin kuat. Ada lebih banyak hal yang tersembunyi di rumah ini daripada yang terlihat. Ia menutup buku itu perlahan dan menarik napas dalam-dalam. Tekanan batin baru itu menempel, tidak hilang begitu saja. Dila sadar bahwa senyum Bu Yanti bukan sekadar keramahan,
Itu adalah awal dari pertarungan yang ia tidak bisa hindari. Keputusan kecil muncul di pikirannya. Untuk mulai mencatat semua gerak-gerik Bu Yanti, untuk tidak menelan mentah-mentah kata-kata manis yang datang dari ibu mertuanya. Itu langkah kecil, tapi berisiko, karena bisa menimbulkan ketegangan di rumah baru yang seharusnya menjadi tempat aman. Dila menatap cermin di ruang tamu, melihat wajahnya sendiri, setengah tersenyum, setengah waspada. Ia tahu hari-hari berikutnya akan menentukan, bukan hanya hubungannya dengan Bu Yanti, tapi juga rasa aman dan batinnya sendiri. Dan tanpa disadari, tekanan baru itu kini membayangi setiap keputusan yang akan ia ambil, awal dari konflik batin yang lebih berat menunggu di depan. Dila memutuskan untuk mulai mencatat gerak-gerik Bu Yanti diam-diam, langkah kecil namun berisiko, sambil menahan rasa takut dan curiga yang terus meningkat, menandai tekanan batin baru yang akan membawanya ke konflik yang lebih besar. Dila masih merasakan ketegangan yang menempel di rumah sejak hari pertama pindah. Nafasnya berat saat menata kotak-kotak pindahan di dapur. Pikiran terus kembali pada senyum Bu Yanti yang dingin meski tampak ramah. Setiap langkah di lantai kayu rumah itu seolah menegaskan bahwa rumah baru mereka tidak sepenuhnya aman. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Jantung Dila berdebar. Naluri waspada menyeruak kembali. "Siapa ya?" gumamnya pelan. Aditya muncul dari ruang tamu dengan senyum lebar, memegang kotak berwarna cerah dengan pita merah yang rapi. "Kayaknya ada paket untuk kita, Dila." "Dari ibu," katanya, menaruh kotak itu di meja dapur. Dila menatap kotak itu dengan hati campur aduk. Tampak manis dan hangat, seakan hadiah untuk menandai awal kehidupan baru, namun aroma yang samar dan aneh membuatnya menegang. Aditya segera membuka kotak itu dengan antusias. Kue-kue cantik tampak sempurna. Aroma manisnya memenuhi dapur, tapi ada aroma lain yang menempel di hidung Dila, seperti logam atau obat tajam yang bercampur dengan wangi manis. Wangi kue ibumu. Terasa berbeda," ucap Dila pelan. Nada suaranya samar menandakan rasa waspada yang mengendap di suaranya. Aditya tersenyum, tidak menyadari kekhawatiran Dila. "Aku yakin dia cuma ingin menyambutmu dengan manis, sayang," katanya menenangkan, matanya bersinar senang. Sepenuhnya percaya pada niat ibunya. Dila menelan ludah. Hatinya bergejolak, antara ingin percaya dan naluri yang berteriak bahwa ada niat tersembunyi. Trauma masa lalunya ikut muncul. Ayahnya yang dulu dimanipulasi anggota keluarga demi harta, pengkhianatan yang tak terlihat, semuanya kembali menghantui pikirannya. Ia menatap kotak kue itu dengan campuran rasa takut dan curiga, tahu bahwa keputusan kecil selanjutnya bisa berisiko besar. Saat itu, ponsel Dila bergetar. Pesan dari Nadia muncul. "Dila, jangan langsung percaya sama Bu Yanti. Aku tahu ini terlihat normal, tapi ada sesuatu yang gak beres. Hati-hati ya." Dila membaca pesan itu sambil menahan napas. Kata-kata sahabatnya menegaskan kecurigaannya, sekaligus menambah tekanan baru, bukan hanya rasa waspada, tapi tanggung jawab untuk tetap bijaksana agar tidak memicu konflik rumah tangga. Aditya yang berada di ruang tamu sempat mendengar nada serius Dila saat membalas pesan. Ia menatap Dila sambil mengangkat alis, sedikit ragu. "Nadia terlalu berlebihan, Dila. Ibu cuma ingin menyambutmu dengan hangat," ujarnya. Tapi Dila bisa melihat sedikit keraguan yang muncul di matanya, dan itu membuatnya sadar. Meski Aditya berusaha menenangkan, pengaruh Bu Yanti terlalu besar di rumah ini. Setelah Aditya pergi menyiapkan minuman, Dila berdiri di depan kotak kue, menatap satu persatu kue yang tersusun rapi. Naluri investigatifnya muncul. Ia harus memastikan kue itu aman tanpa menimbulkan kecurigaan. Ketegangan batin meningkat. Ia tahu jika Bu Yanti memang memiliki niat tersembunyi. Bahkan sekadar menyentuh kue bisa menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Dengan hati-hati, Dila mengambil sarung tangan plastik dari laci dapur. Ia menutupi tangannya dan menyentuh kue itu perlahan. Matanya terus mengawasi arah pintu seolah menunggu Bu Yanti muncul tiba-tiba. Rasa takut, kewaspadaan, dan rasa ingin tahu bercampur menjadi satu, menciptakan tekanan batin yang nyata. Ia sadar, langkah kecil ini, memeriksa kue secara diam-diam, bisa berisiko tinggi jika diketahui ibu mertuanya. Saat itu, Bu Yanti muncul di ambang pintu dapur. Senyumnya sama seperti kemarin, hangat tapi tajam. "Sudah lihat kue yang aku kirimkan, Dila?"
Aku ingin semuanya manis dan hangat di rumah ini, ujarnya. Nada suaranya lembut, tapi ada ketegasan tersembunyi yang membuat Dila menahan napas. Terima kasih, Bu, manis sekali, jawab Dila dengan suara tenang, menutupi ketegangan. Ia menutup kotak kue, menyembunyikan sarung tangan yang menutupi tangannya. Senyum puas Bu Yanti terasa seperti ancaman terselubung. Lalu ia pergi ke ruang tamu meninggalkan Dila yang masih berdiri kaku, berjuang menenangkan detak jantungnya. Dila bersandar ke meja dapur, menatap kotak itu. Nafasnya berat, dan ketegangan yang sebelumnya samar kini menjadi tekanan batin yang nyata. Ia menyadari bahwa setiap senyum Bu Yanti menyimpan maksud tersembunyi. Tekanan baru muncul. Ia harus mulai merencanakan langkah diam-diam untuk melindungi diri, sambil tetap menjaga hubungan rumah tangga agar tetap aman. Dengan napas berat, Dila membuat keputusan pertama yang berisiko, menyimpan kue itu terpisah, mengamati setiap gerak Bu Yanti, dan mulai merencanakan strategi untuk mengungkap motif tersembunyi ibu mertuanya. Langkah kecil ini menjadi awal dari pertarungan yang lebih besar, di mana setiap senyum dan gerak Bu Yanti bisa menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan batin Dila. Dila memutuskan menyimpan kue secara tersembunyi dan mulai mengamati gerak-gerik Bu Yanti. Langkah kecil tapi berisiko, menandai tekanan batin baru dan awal konflik nyata yang akan semakin meningkat. Dila masih berdiri di dapur, menatap kotak kue yang ia sembunyikan di sudut meja. Nafasnya belum kembali normal sejak keputusan semalam untuk memeriksa kue diam-diam. Tekanan batin yang muncul ketika menyentuh kue itu terasa lebih berat hari ini. Setiap aroma manis yang menyeruak membuatnya tersentak, memunculkan rasa takut yang berbeda dari kegelisahan biasa. Ini adalah ketakutan nyata tentang keselamatan dirinya. Aditya belum turun dari kamarnya. Pagi itu ia terlalu sibuk menata beberapa dokumen pekerjaan, meninggalkan Dila sendirian dengan kecurigaannya yang semakin tajam. Ia menoleh ke kotak kue itu, tangan sedikit gemetar, lalu mengambil satu potong kue kecil untuk dicicipi. Rasanya manis, lembut, tapi seketika lidahnya terasa pahit, dan perutnya mual. Dila membeku. Seluruh tubuhnya seperti digemparkan oleh alarm internal yang tidak bisa dibohongi. Ia menatap kue itu lagi, perasaan takutnya berubah menjadi kepastian pahit. Bu Yanti benar-benar berbahaya. Tak ada lagi keraguan. Senyum ramah ibu mertuanya kemarin kini tampak sebagai topeng yang menakutkan, menyembunyikan niat jahat yang sesungguhnya. Jantung Dila berdebar cepat, dan kepalanya berputar ketika ia mencoba menahan rasa sakit yang tiba-tiba di perutnya. Dila bergegas ke wastafel, menelan air dan menenangkan napasnya. Sementara itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Nadia. Dila, kamu harus lebih hati-hati. Jangan anggap Bu Yanti cuma manis. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Awasi setiap geraknya, dan jangan biarkan dia mendekati makananmu lagi. Hati Dila berguncang. Kata-kata Nadia bukan hanya menguatkan curiganya, tapi menambah tekanan baru. Rasa takut dan kewaspadaan kini menyatu, menimbulkan tekanan batin yang nyata dan mengharuskannya berpikir cepat. Ia menatap kotak kue itu lagi, menyadari bahwa jika ia tidak berhati-hati, nyawanya bisa terancam. Sementara Dila menenangkan diri, langkah ringan terdengar dari ruang tamu. Bu Yanti muncul, senyumnya masih sama, ramah tapi menyimpan sesuatu yang dingin di balik mata. Sudah lihat kue yang aku kirim kemarin, Dila? Semoga kamu menikmatinya, ujarnya, nada lembut tapi penuh maksud tersembunyi. Dila menelan ludah, menahan tubuhnya agar tetap tenang. Ia menanggapi dengan suara tenang. Ya, terima kasih, Bu, rasanya enak. Tapi matanya menatap ibu mertuanya dengan waspada. Rasa sakit di perut dan mual yang ia rasakan masih segar di tubuhnya, menguatkan curiganya. Bu Yanti memang sengaja berbuat jahat. Bu Yanti tersenyum, seolah tidak menyadari ketegangan yang kini menguasai Dila. Ia pergi ke ruang tamu, meninggalkan Dila yang berdiri di dapur dengan perasaan campur aduk, takut, marah, dan bingung harus mulai dari mana untuk melindungi diri. Tekanan batin itu meningkat drastis. Dila menyadari bahwa dirinya kini berada dalam posisi berbahaya, di rumah sendiri, dikelilingi oleh orang yang tampak ramah tapi menyimpan niat membahayakan. Dila duduk di meja dapur, menutup mata sejenak, dan menarik napas dalam-dalam. Pilihan pertama muncul. Apakah ia harus langsung memberitahu Aditya atau tetap menyimpan rahasia sampai ia memiliki bukti lebih kuat?
Hatinya bergolak. Ia tahu Aditya mencintainya, tapi Aditya juga cenderung membela ibunya. Memberitahu terlalu cepat bisa menimbulkan konflik rumah tangga, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Ponsel Dila bergetar lagi. Kali ini ia menelepon Nadia. Aku hampir keracunan. Nadia, kue itu, ada yang salah, katanya. Suaranya bergetar, tapi tegas. Nadia terdengar panik, tapi tegas. Aku bilang kan? Jangan anggap Bu Yanti cuma ramah. Sekarang kamu harus ekstra hati-hati. Jangan makan apapun yang dia kirim. Catat semua geraknya. Simpan bukti. Aku bisa bantu kamu dari sini. Dila menutup telepon dengan tangan gemetar. Tekanan batin baru muncul. Tidak hanya tentang keselamatan fisiknya, tetapi juga tentang strategi untuk menghadapi ibu mertuanya yang licik. Setiap keputusan kini terasa berat. Menyelidik diam-diam, mengumpulkan bukti, tetap berpura-pura normal di hadapan Aditya. Ia sadar, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Ia menatap kotak kue itu lagi, kali ini dengan tekad yang baru. Kue itu harus diamankan, dan setiap langkah Bu Yanti harus dicatat. Tekanan batin Dila berubah menjadi perencanaan diam-diam. Kombinasi antara ketakutan dan keberanian yang dipaksa muncul karena situasi yang mengancam nyawanya. Dengan tangan gemetar, Dila memindahkan kotak kue ke lemari yang terkunci, memastikan tidak ada yang bisa mencium atau memakannya secara tidak sengaja. Ia menepuk dada sendiri pelan, mencoba menenangkan detak jantungnya. Pilihan kecil ini, menyimpan dan memantau kue itu secara diam-diam, menandai tekanan batin baru yang akan mengarah pada konflik lebih besar di rumah yang seharusnya menjadi tempat aman. Dila memutuskan untuk mengamankan kue beracun dan mulai memantau setiap gerak Bu Yanti. Langkah berisiko yang menegaskan ancaman nyata dan menambah tekanan batin yang terus meningkat, menyiapkan dirinya menghadapi konfrontasi yang lebih besar. Dila duduk di ruang tamu, menatap lemari kecil yang tadi ia gunakan untuk menyimpan kue beracun. Nafasnya masih berat. Jantungnya berdebar akibat pengalaman semalam, hampir keracunan dan ketakutan yang mendesak untuk waspada. Pandangannya melayang ke tumpukan dokumen yang belum ia urutkan sejak pindah. Tekanan batin dari kecurigaan terhadap Bu Yanti belum surut. Justru hari ini terasa lebih berat. Dengan hati-hati, ia mulai membuka kotak dokumen lama yang disimpan di laci rak buku keluarga. Kotak itu berisi arsip-arsip keuangan yang tampak tidak penting bagi orang biasa. Namun naluri investigatif Dila menuntunnya membuka satu map berlabel, Properti Investasi Keluarga. Matanya membesar ketika melihat dokumen-dokumen itu. Ada lembaran yang memuat daftar aset keluarga, transaksi yang tampak aneh, dan beberapa nama yang selalu diulang, termasuk namanya sendiri, Aditya, dan Bu Yanti. Dila menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdetak cepat. Di antara tumpukan dokumen itu, ia menemukan catatan terselubung yang memperlihatkan niat Bu Yanti, mengambil alih seluruh aset keluarga, menyusun strategi hukum agar semua properti berpindah kepadanya secara diam-diam. Tekanan batin yang ia rasakan sebelumnya kini berubah menjadi campuran antara takut dan marah. Rasa tidak aman yang selama ini samar kini menjadi nyata. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ingatannya melayang ke senyum ramah Bu Yanti di pagi hari, aroma manis kue yang beracun, dan komentar lembutnya yang menutupi niat licik. Segalanya kini menguatkan kecurigaan Dila. Bu Yanti bukan hanya manipulatif, tapi secara sistematis menargetkan harta keluarga. Dila menoleh ke arah jendela, melihat halaman rumah yang rapi dan hijau. Sekarang halaman itu tampak seperti panggung permainan licik, bukan tempat yang aman. Tekanan batin meningkat karena ia tahu bahwa menyimpan rahasia ini dari Aditya bukanlah pilihan yang mudah. Ia mencintai suaminya, tapi jika terbuka terlalu cepat, bisa menimbulkan konflik rumah tangga yang justru menguntungkan Bu Yanti. Ponsel Dila bergetar. Pesan masuk dari Nadia. Kamu menemukan apa-apa, Dila? Kalau iya, jangan terburu-buru buka ke Aditya. Kita harus rencanakan strategi perlahan. Bu Yanti licik, dan dia selalu mencari celah untuk menipu. Dila menatap layar telepon, hatinya bergetar lagi. Kata-kata Nadia menekankan tekanan baru, bukan hanya keselamatan fisik dari racun, tetapi juga keamanan harta dan posisi keluarga. Setiap keputusan yang ia buat mulai terasa seperti langkah di atas tali tipis. Ia harus menyusun strategi diam-diam, mencatat setiap gerak Bu Yanti,
tanpa membuat suaminya curiga. Ia mengambil dokumen yang paling mencurigakan dan menempatkannya di tas kecil yang ia sembunyikan di bawah sofa. Tangan Dila gemetar, campuran antara ketegangan dan tekad. Ia tahu langkah kecil ini berisiko. Jika ketahuan, Aditya mungkin marah atau malah membela ibunya, dan Bu Yanti bisa menyadari bahwa rencananya telah tercium. Namun Dila merasa tidak punya pilihan lain. Keamanan diri dan harta keluarga harus menjadi prioritas. Tidak lama kemudian, langkah ringan terdengar dari lantai atas. Bu Yanti muncul di ruang tamu dengan senyum yang sama seperti selalu ia lakukan. Ramah, hangat, tapi mengandung sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. "Sedang apa, Dila? Aku melihatmu sibuk sendiri. Jangan sampai capek ya," katanya. Nada suara lembut tapi tegas. Dila menelan ludah dan tersenyum tipis. "Hanya menata dokumen lama, Bu," jawabnya. Ia menutupi tas kecil di bawah sofa dengan gerakan halus, berusaha agar tidak terlihat. Senyum Bu Yanti membuatnya waspada. Setiap kata dan gerak ibu mertuanya kini terasa seperti ujian untuk keberanian dan kewaspadaan Dila. Setelah Bu Yanti pergi ke dapur, Dila duduk di sofa, menunduk sambil menatap dokumen-dokumen itu. Tekanan batin meningkat lagi. Kali ini lebih berat daripada pengalaman hampir keracunan kemarin. Ia sadar bahwa motif Bu Yanti bukan sekadar menekan atau mengontrol, tetapi benar-benar mengincar hartanya dan Aditya. Konflik internalnya bertambah kompleks. Rasa takut, marah, dan perlu strategi tersembunyi kini bercampur menjadi satu. Dila menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Ia tahu langkah kecil berikutnya berisiko. Mulai mencatat semua transaksi dan gerak Bu Yanti, sambil berpura-pura tetap tenang di hadapan Aditya. Tekanan batin yang baru ini menuntut kesabaran, kewaspadaan, dan strategi yang hati-hati. Ia menatap lemari penyimpanan kue yang beracun, kemudian ke dokumen rahasia yang ada di tas kecil. Dalam hati, ia membuat keputusan. Hari ini, ia akan mulai mengamati dan mencatat setiap gerak Bu Yanti secara diam-diam, tanpa memberitahu Aditya. Langkah kecil tapi berisiko, menandai awal perlawanan nyata terhadap ancaman yang kini semakin jelas dan berbahaya. Dila memutuskan untuk mengamati dan mencatat setiap langkah Bu Yanti secara diam-diam, sembari menyembunyikan dokumen rahasia yang membongkar motif ibu mertuanya. Tekanan batin meningkat drastis, karena ia harus menjaga rahasia dari suami dan menghadapi ancaman nyata dari orang yang seharusnya menjadi bagian dari rumah tangganya. Hari itu, rumah terasa seperti perang bisu bagi Dila. Dokumen rahasia yang ia temukan semalam masih tersimpan rapi di tas kecil di bawah sofa. Namun tekanan batin yang menekannya tidak berkurang. Setiap gerakan Bu Yanti terasa seperti ujian. Setiap kata Aditya terdengar menguji kesabaran dan kewaspadaannya. Dila duduk di ruang tamu, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Pandangannya sering melayang ke arah lemari yang menyimpan kue beracun. Ia teringat kejadian kemarin. Hampir keracunan dan bukti bahwa Bu Yanti menargetkan harta keluarga. Nafasnya berat. Ia harus tetap tenang. Tetapi tekanan batin yang terus meningkat membuat setiap detik di rumah ini terasa menegangkan. Aditya muncul dari ruang kerjanya dengan senyum canggung. "Kamu kelihatan lelah, Dila. Apa semuanya baik-baik saja?" tanya Aditya. Nada suaranya lembut, tapi ada nada keraguan yang terselip. Dila menatapnya sebentar, menahan rasa frustrasi dan marah yang menggelegak. Ia tahu suaminya mulai curiga dengan perubahan sikapnya, kecemasan, kewaspadaan, dan keraguannya terhadap Bu Yanti. "Ya, hanya sedikit lelah, itu saja," jawab Dila sambil tersenyum tipis, berusaha menutupi kegelisahannya. Hatinya bergetar, bukan karena lelah, tapi karena ia sadar bahwa Aditya mulai meragukan perilakunya. Tekanan batin meningkat. Ia harus menjaga rahasia, tetap menenangkan suami, dan menahan diri agar tidak menunjukkan amarah terhadap ibu mertuanya. Tiba-tiba, langkah ringan terdengar dari lantai atas. Bu Yanti muncul dengan senyum manisnya, membawa nampan berisi kue baru. Aroma manis menyebar di ruang tamu, tetapi Dila menangkap sedikit bau aneh yang samar. Ia menegakkan tubuhnya, berusaha tetap tenang. "Kamu pasti lapar, Dila. Aku buatkan kue spesial. Jangan sampai capek tanpa cemilan." "Ya," kata Bu Yanti, nada suaranya lembut, penuh perhatian, tapi ada yang dingin di balik senyumnya. Dila menelan ludah,
merasakan percampuran rasa takut dan marah yang memuncak. Ia menatap kue itu, sadar bahwa menolaknya bisa memancing kemarahan tersembunyi, sementara memakannya adalah risiko bagi keselamatan dirinya. Aditya tersenyum dan menambahkan, "Ibu selalu ingin semua terasa hangat di sini. Lihat, Dila, dia peduli sama kamu." Tetapi nada suaminya yang mencoba menenangkan membuat Dila semakin terjepit. Ia ingin memperingatkan Aditya, tetapi ia tahu jika ia mengungkapkan curiga terlalu dini, itu bisa menimbulkan konflik rumah tangga yang menguntungkan Bu Yanti. Dila menenangkan diri, menunduk sambil memegang nampan kue. Tekanan batin meningkat, rasa takut dan frustrasi bercampur dengan amarah yang terpendam. Ia merasakan dorongan untuk meledak, menegur Bu Yanti, atau bahkan menyingkirkan kue itu secara dramatis. Namun naluri bertahannya muncul. Ia harus bersikap cerdas, menyusun strategi, dan menahan amarah. Setelah Bu Yanti pergi ke ruang tamu untuk duduk bersama Aditya, Dila berdiri di dapur, menatap kotak kue yang tersisa. Tekanan batin baru muncul. Ia sadar bahwa untuk melindungi diri dan harta keluarga, ia harus mulai mencatat setiap gerak Bu Yanti. Ia harus menemukan cara mengumpulkan bukti, meski itu berarti berpura-pura normal di hadapan Aditya. Dila menaruh kue di lemari tertutup, lalu membuka notebook kecil yang selalu ia bawa. Ia mulai menulis semua perilaku mencurigakan Bu Yanti, dari cara ia menatapnya, komentar-komentar halus yang menekan, hingga setiap usaha untuk membuat Dila merasa bersalah. Ia merasakan ketegangan yang berbeda. Kini bukan hanya soal keselamatan fisik dari kue beracun, tetapi juga soal menghadapi manipulasi psikologis Bu Yanti. Telepon Dila bergetar. Nadia menelpon lagi. "Dila, bagaimana kabarmu? Pastikan kamu tetap waspada. Jangan biarkan ibu mertuamu menekanmu. Catat semua yang dia lakukan, bahkan hal-hal kecil. Aku akan bantu dari sini," kata Nadia. Suaranya tegas dan penuh perhatian, tapi ketegangan yang Dila rasakan semakin meningkat karena ia menyadari bahwa semua langkahnya harus hati-hati. Salah sedikit saja bisa membuat Aditya curiga atau Bu Yanti menyadari bahwa ia sedang dicurigai. Dila menarik napas dalam-dalam. Tekanan batin yang terasa berat sekarang bukan hanya soal nyawanya atau keamanan harta, tapi juga tentang kepercayaan dan hubungan rumah tangga. Ia harus menyusun strategi diam-diam, mengumpulkan bukti, dan menahan rasa marah yang ingin ia lepaskan pada Bu Yanti. Setiap keputusan menjadi langkah berisiko, tapi itu satu-satunya cara untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Ia menatap kotak kue di lemari, lalu notebook yang terbuka. Dalam hatinya, Dila membuat keputusan baru, mulai merencanakan pengumpulan bukti secara sistematis, sambil tetap berpura-pura tenang di hadapan Aditya. Tekanan batin meningkat, tetapi tekadnya tumbuh. Ia sadar, langkah kecil ini adalah awal dari perlawanan yang lebih besar terhadap ibu mertuanya. Dila memutuskan untuk mencatat setiap gerak Bu Yanti dan mulai merencanakan pengumpulan bukti diam-diam, langkah kecil tapi berisiko yang menambah tekanan batin dan memperkuat tekadnya menghadapi ancaman nyata. Dila duduk di balkon, memandang halaman rumah yang tampak tenang, namun pikirannya kacau. Sejak memutuskan untuk mencatat setiap gerak Bu Yanti dan menyimpan dokumen rahasia, tekanan batin yang dirasakannya semakin berat. Setiap langkah ibu mertuanya terasa mengancam. Setiap komentar terdengar seperti jebakan halus yang bisa membuatnya kehilangan kendali. Nafasnya berat, dan tangannya gemetar saat membuka notebook yang selalu ia gunakan untuk menulis semua kejadian mencurigakan. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Dila menoleh dan melihat Pak Hadi, tetangga lama dari sebelah, berdiri di pagar dengan wajah serius. Ia adalah pria parubaya yang ramah, sering membantu keluarga mereka sebelumnya, tetapi ada kesan penting dalam sorot matanya kali ini. Dila segera mempersilakan Pak Hadi masuk, merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan. "Dila, aku dengar kabar dari tetangga lain, tentang Bu Yanti," kata Pak Hadi pelan, namun tegas. Ia menatap Dila seperti memastikan bahwa kata-katanya akan diterima dengan serius. "Aku harus memberitahumu. Dulu, ibu mertuamu pernah menyingkirkan menantu lain. Semua demi menguasai harta keluarga mereka. Mereka bilang, dia licik, selalu mencari celah untuk memanipulasi dan mengendalikan." Dila menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Informasi itu tidak hanya menegaskan kecurigaan yang selama ini ia rasakan, tapi juga menambah tekanan batin yang nyata,
bukan hanya tentang kue beracun atau dokumen rahasia, tetapi pola berbahaya yang sistematis. Ia merasakan campuran takut, marah, dan waspada yang semakin memuncak. "Pak Hadi, apa kamu yakin?" tanya Dila, suaranya bergetar pelan. Ia ingin mempercayai kata-kata itu, tapi juga merasa takut jika ini hanyalah gosip. Namun keyakinan di mata Pak Hadi membuatnya sadar bahwa bahaya itu nyata. "Aku tidak bisa memastikan semua detailnya, Dila. Tapi aku tahu cukup untuk bilang, jangan anggap ibu mertuamu ramah. Setiap tindakan dan senyumnya bisa jadi jebakan." "Hati-hatilah," jawab Pak Hadi, menekankan setiap kata dengan serius. Dila menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Tekanan batin meningkat drastis. Ia harus lebih hati-hati lagi, lebih sistematis, tapi tetap menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Aditya atau Bu Yanti. Setiap keputusan yang ia ambil sekarang memiliki risiko nyata. Kesalahan sedikit saja bisa membuka jalan bagi Bu Yanti untuk menyerang, baik secara fisik maupun emosional. Ia menatap halaman rumah, lalu memandang kotak kue yang masih tersimpan rapi di dapur. Rasa takut bercampur dengan tekad baru. Ia harus mengamati setiap gerak Bu Yanti, menyimpan bukti, dan membuat catatan yang lebih rinci. Tekanan batin meningkat karena ia menyadari bahwa rumah yang tampak aman kini penuh jebakan yang hanya bisa ia lihat jika tetap waspada. Setelah Pak Hadi pergi, Dila duduk kembali di sofa dengan notebook terbuka. Ia mulai menulis dengan hati-hati. Semua perilaku Bu Yanti, komentar yang menekan, kue beracun, dokumen rahasia yang ia temukan, hingga informasi baru dari Pak Hadi. Setiap catatan membuatnya semakin sadar bahwa ancaman bukan sekadar teori. Ibu mertuanya benar-benar berbahaya dan memiliki rencana terselubung. Dila menutup notebook sejenak dan menatap ponselnya. Nadia tentu akan menekankan kewaspadaan, tetapi kali ini Dila merasa tekanan batin berbeda. Bukan hanya tentang keselamatan fisiknya, tapi juga tentang strategi panjang untuk menghadapi Bu Yanti, agar tidak merusak hubungan dengan Aditya. Ia harus menyeimbangkan rasa takut, amarah, dan tekad untuk melindungi diri serta keluarga. Dalam hati, Dila membuat keputusan kecil tapi berisiko. Mulai mengamati dan mencatat setiap langkah Bu Yanti dengan lebih sistematis, sambil tetap menjaga jarak dan berpura-pura normal di hadapan Aditya. Tekanan batin meningkat, tapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa jika ia lengah, niat Bu Yanti bisa menimpa dirinya kapan saja. Sebelum malam tiba, Dila menatap kotak kue, lemari dokumen, dan notebooknya. Semua hal itu kini menjadi bagian dari strategi bertahan hidupnya di rumah sendiri. Ia menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang menekan dada, tapi juga muncul keberanian baru. Langkah kecil yang ia ambil, mengamati diam-diam, mencatat setiap gerak ibu mertuanya, menjaga jarak, adalah awal dari perlawanan yang lebih besar. Dila memutuskan untuk mencatat semua kejadian dengan lebih hati-hati dan menjaga jarak dari Bu Yanti. Langkah kecil tapi berisiko yang meningkatkan tekanan batin dan menegaskan bahwa ancaman dari ibu mertuanya nyata serta sistematis. Dila duduk di meja dapur, matanya menatap kotak kue yang masih tersimpan rapi di lemari. Suasana rumah terlihat tenang, tapi jantungnya berdebar kencang. Setiap langkah Bu Yanti bisa menjadi ancaman nyata. Malam itu, dengan hati-hati, Dila membuka sarung tangan plastiknya dan mengambil salah satu potongan kue dari kotak. Nafasnya berat, tapi naluri bertahan hidupnya mendorongnya untuk memastikan apa yang membuatnya hampir keracunan beberapa hari lalu. Dila menggunakan alat sederhana yang ia simpan di laci, tes yang bisa mengidentifikasi zat berbahaya secara mendasar. Hasilnya membuatnya menelan ludah. Ada kandungan racun yang jelas, zat kimia yang tidak seharusnya ada dalam makanan biasa. Rasa takut yang dulu samar kini berubah menjadi kepastian yang mencekam. Ia tahu, ancaman dari Bu Yanti bukan sekadar manipulasi psikologis. Nyawanya benar-benar terancam. Tekanan batin meningkat drastis, menimbulkan ketegangan yang membuat seluruh tubuhnya tegang. Dila menunduk, menatap potongan kue itu, dan menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa langkah selanjutnya tidak bisa hanya didasarkan pada naluri. Ia harus mengumpulkan bukti yang sah secara hukum, dokumen yang bisa digunakan untuk melindungi diri dan keluarganya. Hatinya bergejolak antara rasa takut, marah, dan kewaspadaan. Teleponnya bergetar. Fajar, teman lama yang bekerja di bidang akuntansi dan keuangan, menelepon. "Dila,
Aku dengar ada masalah serius di rumahmu. Aku bisa bantu mengecek transaksi keuangan yang mencurigakan. Kalau Bu Yanti bermain di belakang, kita bisa temukan pola transfer dan manipulasinya, katanya. Suaranya tegas, penuh perhatian, dan bisa diandalkan. Dila menelan ludah. Ia tahu, bantuan Fajar adalah peluang besar untuk mengumpulkan bukti, tetapi juga langkah berisiko. Jika Aditya mengetahui intervensi pihak luar terlalu cepat, ia bisa menilai Dila terlalu curiga, dan Bu Yanti akan segera menutup jejaknya. Tekanan batin meningkat, kali ini lebih kompleks. Bukan hanya takut pada keselamatan fisik, tetapi juga takut strategi yang ia susun bisa gagal jika salah langkah. Setelah Aditya turun untuk minum teh, Dila berpura-pura santai, tersenyum tipis, menutupi ketegangan yang bergejolak di dalam dirinya. Ia menata kue di lemari dan membuka notebook untuk mencatat semua hal yang ia temukan. Potongan kue yang diuji, hasil tes racun, setiap komentar atau gerak Bu Yanti yang mencurigakan. Ia sadar, catatan ini akan menjadi fondasi untuk langkah hukum di masa depan. Sore itu, Fajar datang ke rumah dengan laptop dan dokumen yang dibawa diam-diam. Ia duduk di ruang tamu, menatap Dila yang menahan napas, lalu berkata, "Kita mulai dari transaksi bank dulu. Aku periksa semua yang mungkin terkait dengan Bu Yanti, properti, dan aset keluarga." Dila mengangguk, hati berdebar. Tekanan batin meningkat lagi karena setiap klik dan catatan digital yang mereka buka menegaskan bahwa niat Bu Yanti bukan sekadar mencampuri rumah tangga. Ia benar-benar ingin menguasai seluruh aset keluarga, dan sekarang bukti itu mulai terlihat jelas. Selama berjam-jam, Dila dan Fajar bekerja diam-diam. Setiap transaksi mencurigakan yang ditemukan menambah amarah dan ketegangan Dila, tapi juga memperkuat tekadnya. Ia menulis setiap detail di notebook, mencatat nama, tanggal, dan jumlah transaksi, sambil menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan jika Aditya atau Bu Yanti masuk ruangan. Saat malam tiba, rumah kembali hening. Dila menatap dokumen fisik dan catatan digital yang telah dikumpulkan. Ia merasakan campuran rasa lega dan takut. Lega karena bukti mulai ada di tangannya, tetapi takut karena langkah berikutnya akan lebih berisiko. Ia menyadari bahwa setiap gerakannya harus sangat hati-hati, mengumpulkan bukti diam-diam, menyembunyikan dokumen, dan tetap berpura-pura normal di depan Aditya dan Bu Yanti. Dila menutup notebook, memandangi kotak kue dan tas dokumen yang berisi bukti transaksi. Tekanan batin baru muncul. Ia tahu langkah kecil berikutnya adalah mengatur strategi legal dengan hati-hati, menentukan kapan dan bagaimana bukti itu akan digunakan, sambil menghadapi ancaman langsung dari ibu mertuanya. Tekanan ini menimbulkan rasa takut yang nyata, namun juga menyalakan tekad yang kuat dalam dirinya. Dalam hati, Dila membuat keputusan berisiko. Ia akan terus mendokumentasikan bukti racun dan transaksi keuangan, sambil tetap berpura-pura tenang di rumah, mempersiapkan langkah hukum di waktu yang tepat. Langkah kecil ini adalah awal dari perlawanan yang lebih nyata, yang bisa mengubah hubungan keluarga sekaligus menyelamatkan dirinya dari ancaman yang semakin konkret. Dila memutuskan untuk mendokumentasikan bukti racun dan transaksi keuangan Bu Yanti secara diam-diam, langkah kecil tapi berisiko yang meningkatkan tekanan batin dan menegaskan bahwa konflik ini memasuki fase hukum yang serius. Dila duduk di meja makan, menatap cangkir teh yang hampir tidak disentuh. Pagi itu, rumah terasa berat, seperti udara dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Ia masih memikirkan bukti racun dan transaksi keuangan Bu Yanti yang dikumpulkan bersama Fajar kemarin malam. Tekanan batin yang selama ini tersembunyi kini menjadi nyata. Rasa takut, kewaspadaan, dan amarah bercampur menjadi satu, membuat setiap gerakan dan kata terasa seperti pertarungan diam. Aditya masuk ke dapur dengan wajah serius, membawa selembar kertas dari kantornya. "Dila, aku menemukan beberapa hal aneh dalam pengeluaran rumah tangga. Apa kamu merasa ada yang tidak beres?" Suaranya tenang tapi ada nada ragu yang jelas. Hati Dila tersentak. Suaminya mulai curiga. Nafasnya tertahan sesaat, dan detak jantungnya meningkat. Ia tahu, satu kata yang salah bisa mengubah segalanya. Dila menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Ia harus tetap berpura-pura tenang. "Aku tidak tahu, Adi. Mungkin hanya salah hitung saja," jawabnya, mencoba tersenyum tipis, menutupi tekanan batin yang mendesak dari dalam. Di sisi lain,
Bu Yanti muncul dari ruang tamu dengan senyum manis yang memikat, membawa nampan kue hangat. Sayang, jangan terlalu mempermasalahkan hal kecil. Dila kadang memang terlalu cemas dan paranoid, katanya sambil menepuk lengan Aditya lembut, mata tajamnya menatap Dila tanpa terlihat jelas. Dila merasakan darahnya mendidih. Senyum manis Bu Yanti terasa seperti racun terselubung, menekan emosi dan kewaspadaan Dila. Tekanan batin meningkat drastis. Ia ingin berteriak, menegur, atau bahkan menunjukkan bukti yang ia miliki, tetapi ia sadar bahwa tindakan itu bisa memicu pertengkaran serius dengan Aditya. Suaminya masih mudah dipengaruhi oleh ibunya, dan Dila tidak bisa mengambil risiko itu. Aditya menatap Dila, ragu tapi mencoba mempercayai kata-kata ibunya. Ah, mungkin ibu benar. Aku pikir aku terlalu sensitif soal pengeluaran. Maaf ya, sayang. Ucapnya sambil tersenyum canggung. Dila menelan ludah, merasa lega sesaat, tapi tekanan batin yang baru muncul lebih berat dari sebelumnya. Ia takut kehilangan kepercayaan dan cinta Aditya, tapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak berani menghadapi Bu Yanti secara diam-diam, keselamatan dan harta keluarga bisa terancam. Setelah Aditya pergi ke ruang kerjanya, Dila berdiri di dapur, menatap kotak kue dan notebooknya. Tekanan batin meningkat lagi. Kali ini berupa dilema yang kompleks. Bagaimana ia bisa melindungi diri dan bukti yang ia miliki, tetap menjaga hubungan rumah tangga, sekaligus menghadapi ibu mertuanya yang licik? Dila menarik napas dalam-dalam, menutup mata sejenak, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan. Ia menyadari bahwa strategi diam-diamnya harus lebih rapi. Ia harus mencatat semua ucapan, gerak, dan komentar Bu Yanti, sambil menjaga jarak. Setiap keputusan kecil menjadi penting. Satu langkah salah bisa membuat Aditya curiga, atau Bu Yanti menyadari bahwa ia sedang diawasi. Ponsel Dila bergetar, pesan dari Nadia muncul. Dila, aku dengar Adi mulai curiga. Tetap sabar. Jangan tunjukkan bukti sekarang. Fokus saja mencatat semua gerak Bu Yanti. Nanti kita bisa rencanakan langkah berikutnya. Kata-kata itu menegaskan tekanan batin baru. Bukan hanya ancaman langsung, tetapi juga risiko kehilangan kepercayaan suami. Dila tahu ia harus tetap tenang, meski hatinya bergejolak antara takut kehilangan Aditya dan marah terhadap Bu Yanti. Siang itu, Dila mulai menulis semua kejadian di notebooknya. Komentar Bu Yanti soal, terlalu paranoid, reaksi Aditya yang ragu, serta semua momen ketika ibu mertuanya mencoba menekan atau mengendalikan suasana. Ia menatap kue di lemari dan dokumen rahasia yang disimpan, merasa ketegangan yang selama ini samar kini menjadi nyata. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman kini dipenuhi jebakan emosional dan psikologis. Dalam hatinya, Dila membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan terus berpura-pura tenang di hadapan Aditya, mengamati dan mencatat setiap gerak Bu Yanti, sambil mulai merencanakan strategi hukum secara diam-diam. Tekanan batin meningkat, tetapi tekadnya tumbuh. Ia menyadari bahwa keberanian bukan berarti menghadapi langsung, tetapi merencanakan setiap langkah dengan cermat agar bisa melindungi dirinya dan keluarganya. Dila menarik napas panjang, memandang halaman rumah yang tampak damai, tapi hatinya tahu ketenangan itu hanya permukaan. Setiap senyum Bu Yanti, setiap kata manisnya, kini terasa seperti ancaman yang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Tekanan batin menekan dada, tetapi keberanian dan tekad Dila semakin menguat. Ia siap menghadapi ujian rumah tangga yang semakin memuncak. Dila memutuskan untuk tetap berpura-pura tenang di hadapan Aditya, sambil mengamati dan mencatat setiap gerak Bu Yanti, langkah kecil tapi berisiko yang meningkatkan tekanan batin, karena ia harus menjaga kepercayaan suami sekaligus menghadapi ancaman ibu mertuanya yang licik. Malam itu, rumah terasa sunyi, tapi ketegangan di dalamnya seperti kabut yang tak terlihat. Dila duduk di ruang kerjanya, notebook penuh catatan, dokumen transaksi keuangan, dan potongan kue beracun yang diam-diam disimpan di kotak tersembunyi. Setiap lembar dokumen membuat hatinya berdebar. Tekanan batin yang ia rasakan sejak hampir keracunan, manipulasi Bu Yanti, dan keraguan Aditya kini meningkat menjadi rasa tanggung jawab yang menekan. Ia harus memastikan bukti cukup kuat untuk melindungi diri dan keluarganya. Ponsel Dila bergetar. Pesan dari pengacara, Siti, muncul. Dila, kita harus menyusun strategi hukum segera. Bawa semua dokumen dan catatan yang ada. Saya akan bantu mengecek transaksi, saksi,
dan pola ancaman Bu Yanti. Dila menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan yang mencekam. Bekerja sama dengan pengacara adalah langkah berisiko. Jika Aditya mengetahui, ia mungkin merasa dikhianati atau memihak ibunya. Tetapi Dila tahu, ancaman Bu Yanti tidak bisa ditangani dengan diam-diam lagi. Tekanan batin meningkat, antara takut pada konsekuensi sosial dan keharusan bertindak. Keesokan harinya, Siti datang ke rumah, wajahnya tegas dan profesional. Dila, kita harus bekerja cepat. Aku akan mulai dengan mengecek transaksi mencurigakan, dokumen properti, dan catatan perilaku Bu Yanti. Semua bukti akan diperiksa secara hukum agar sah di pengadilan, kata Siti sambil menata dokumen di atas meja. Dila mengangguk, menahan napasnya. Ia mulai menunjukkan catatan yang ia tulis sejak awal, termasuk bukti racun, transaksi keuangan yang Fajar temukan, dan setiap komentar Bu Yanti yang menekan. Tekanan batin meningkat lagi. Setiap bukti yang dibuka membuatnya sadar bahwa ia benar-benar sedang menghadapi ancaman nyata dari ibu mertuanya. Siti menatap dokumen, kemudian berkata, Dila, bukti ini cukup kuat jika kita menyusunnya dengan rapi. Tapi kita juga perlu saksi. Ada tetangga atau teman keluarga yang bisa memberi keterangan. Dila menunduk sejenak, kemudian mengingat Pak Hadi. Pak Hadi pernah bilang bahwa Bu Yanti menyingkirkan menantu lain demi harta. Dia bisa menjadi saksi. Tekanan batin kembali meningkat. Membawa saksi ke proses hukum berarti risiko Bu Yanti menyadari ada gerakan diam-diam, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat aman kini terasa seperti zona perang. Siti mengangguk, menulis nama-nama saksi yang bisa dihubungi. Kita juga harus menyiapkan dokumen transaksi bank, catatan yang kamu tulis, dan bukti racun. Semua harus tersusun rapi agar tidak ada celah bagi Bu Yanti untuk membela diri. Dila menatap kue yang tersimpan di lemari. Ia merasakan campuran takut, marah, dan tekad yang semakin kuat. Tekanan batin meningkat. Jika salah langkah, Aditya bisa curiga, Bu Yanti bisa bereaksi, dan posisinya bisa menjadi lebih rentan. Tetapi ia sadar, ini satu-satunya cara untuk melindungi diri dan keluarga dari ancaman yang nyata dan sistematis. Siang itu, mereka mulai menyusun dokumen menjadi berkas rapi. Setiap transaksi, catatan perilaku, dan potongan kue beracun dimasukkan dalam folder terpisah, diberi kronologi, dan dikaitkan dengan bukti lain. Dila menulis ulang catatan, memastikan setiap detail jelas, sambil menahan napas agar tidak terdengar saat Aditya melewati ruang kerja. Tekanan batin meningkat lagi. Setiap suara langkah, setiap ketukan pintu membuatnya sadar bahwa rumah ini penuh jebakan emosional dan psikologis. Malamnya, Dila menatap hasil kerja mereka di meja. Ia merasakan campuran lega dan takut. Bukti sudah terkumpul, saksi bisa dihubungi, strategi hukum mulai jelas, tetapi risiko meningkat. Tekanan batin baru muncul. Bagaimana jika Bu Yanti mengetahui bukti itu ada di tangan Dila atau Siti? Bagaimana jika Aditya salah menilai langkah diam-diamnya sebagai pengkhianatan? Dalam hati, Dila membuat keputusan berisiko. Ia akan melanjutkan pengumpulan bukti dan menyusun strategi hukum secara diam-diam, sambil tetap berpura-pura tenang di rumah, menjaga hubungan dengan Aditya, dan menghindari konfrontasi langsung dengan Bu Yanti. Tekanan batin meningkat drastis, tetapi tekadnya juga semakin kuat. Ia menyadari bahwa langkah kecil ini adalah awal dari perlawanan nyata terhadap ancaman yang selama ini tersembunyi di rumahnya sendiri. Dila menarik napas panjang, memandang halaman rumah yang tampak damai dari jendela. Sekali lagi, ketenangan itu hanya permukaan. Setiap senyum Bu Yanti, setiap kata manis, kini terasa seperti ancaman yang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Tekanan batin menekan dada. Namun keberanian dan tekad Dila untuk menghadapi ibu mertuanya semakin menguat. Dila memutuskan untuk melanjutkan pengumpulan bukti dan menyusun strategi hukum dengan pengacara Siti secara diam-diam, langkah kecil tapi berisiko yang meningkatkan tekanan batin dan memperkuat tekadnya untuk menghadapi ancaman Bu Yanti secara sistematis. Dila duduk di ruang tamu, matanya menatap kotak kue yang baru saja dikirim. Aroma manisnya memenuhi ruangan, tetapi kali ini terasa berbeda. Tidak seperti yang pertama. Ia menatap kotak itu dengan kewaspadaan penuh. Napasnya tertahan sejenak. Tekanan batin yang selama ini terpendam kini berubah menjadi kewaspadaan strategis. Kali ini, Dila tidak akan sekadar menahan diri,
tapi akan menguji niat Bu Yanti dengan cara yang aman. Ia mengingat kejadian sebelumnya, kue beracun, hampir keracunan, dan bukti transaksi mencurigakan yang dikumpulkan bersama Fajar dan Siti. Semua itu membuatnya sadar bahwa setiap langkah Bu Yanti bisa jadi jebakan. Namun, rasa takutnya kini dibarengi tekad yang semakin kuat. Ia harus mendapatkan bukti nyata yang tak terbantahkan. Dengan hati-hati, Dila mengambil sebagian kue dan membungkusnya rapi dalam kantong khusus. Ini harus diuji di laboratorium, gumamnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia menandai kantong itu dengan tanggal dan nomor seri, lalu menyiapkannya untuk dikirim kepada ahli kimia yang bisa memverifikasi kandungan racun. Tekanan batin meningkat karena ia tahu, meski langkah ini aman, risiko tetap ada. Bu Yanti bisa menyadari bahwa ada pengawasan diam-diam. Sambil menunggu hasil laboratorium, Dila berpura-pura santai di hadapan Aditya dan Bu Yanti. Ia tersenyum tipis ketika Aditya mengambil sepotong kue, dan Bu Yanti menatapnya dengan senyum manis penuh tipu daya. Tekanan batin meningkat lagi. Setiap kata, gerak, dan ekspresi Bu Yanti kini tampak seperti ancaman tersembunyi. Dila menahan diri untuk tidak bereaksi, menahan amarah dan rasa takut yang ingin meledak. Malamnya, ponsel Dila bergetar. Pesan masuk dari laboratorium. Hasil tes racun positif. Kue mengandung zat berbahaya yang sama dengan yang diuji sebelumnya. Jantung Dila berdegup kencang. Tekanan batin meningkat drastis, campuran antara lega dan marah. Lega karena bukti sah secara ilmiah telah diperoleh, tetapi marah karena Bu Yanti kembali mencoba mengancam nyawanya dengan cara licik. Dila menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan tekad yang tumbuh lebih kuat. Ia sadar bahwa langkah berikutnya harus lebih terencana. Bukti ini tidak hanya akan digunakan untuk melindungi diri, tapi juga untuk menghadapi ibu mertuanya secara hukum jika diperlukan. Tekanan batin berubah menjadi dorongan strategis. Setiap keputusan harus dihitung dengan cermat. Esok harinya, Dila bertemu dengan Siti. Ia menunjukkan hasil laboratorium, dokumen transaksi keuangan, dan catatan perilaku Bu Yanti. Ini semakin kuat, Siti. Sekarang kita punya bukti fisik, tidak hanya dugaan, katanya sambil menahan napas. Siti mengangguk, menatap hasil tes dengan serius. Dila, ini bukti yang sangat penting. Tapi ingat, kita harus tetap diam dan hati-hati. Bu Yanti bisa bereaksi jika mencium ada gerakan diam-diam. Dila merasakan tekanan batin baru, bukan hanya menghadapi ancaman fisik dari racun, tetapi juga risiko psikologis. Ia harus tetap menjaga hubungan dengan Aditya, sambil menyusun strategi hukum yang matang. Setiap langkah kini lebih berisiko, mengungkap bukti terlalu cepat bisa menimbulkan konflik rumah tangga, tetapi menunda bisa memberi kesempatan Bu Yanti menyerang lagi. Sore itu, Dila menulis di notebooknya, mencatat semua perilaku Bu Yanti, urutan pengiriman kue, hasil laboratorium, dan langkah-langkah hukum yang mungkin dilakukan. Ia merasakan ketegangan yang menekan dada, tetapi juga muncul keberanian yang membara. Tekanan batin meningkat karena ia menyadari bahwa setiap keputusan kecil sekarang membawa risiko tinggi, namun juga potensi perlindungan yang besar. Menjelang malam, Dila menatap kotak kue yang tersisa, notebooknya, dan dokumen laboratorium. Ia menarik napas panjang, merasakan campuran lega, marah, takut, dan tekad yang membara. Dalam hatinya, ia membuat keputusan berisiko. Ia akan menyimpan bukti laboratorium dengan aman, melanjutkan pengumpulan bukti secara diam-diam, dan mulai merencanakan langkah hukum berikutnya, sambil tetap berpura-pura tenang di hadapan Bu Yanti dan Aditya. Tekanan batin meningkat, tetapi tekadnya kini lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, rumah yang tampak aman ini kini adalah medan perang yang penuh jebakan emosional dan fisik. Setiap senyum Bu Yanti, setiap kata manis, kini terasa sebagai ancaman nyata. Namun Dila siap, tekadnya membara, tekanan batin menguatkan kewaspadaan, dan langkah kecilnya malam itu menjadi fondasi untuk perlawanan yang lebih besar. Dila memutuskan untuk mengirim sebagian kue ke laboratorium dan menyimpan bukti positif racun secara diam-diam, langkah kecil tapi berisiko yang meningkatkan tekanan batin dan memperkuat tekadnya untuk menghadapi Bu Yanti dengan strategi hukum yang matang. Dila duduk di ruang kerja, notebook dan dokumen laboratorium terbuka di hadapannya. Hatinya masih bergetar setelah malam sebelumnya menyiapkan bukti kue beracun yang dikirim Bu Yanti.
Tekanan batin yang selama ini tersembunyi kini meningkat tajam. Ia tahu langkah selanjutnya akan melibatkan Aditya, dan itu berarti menghadapi risiko terbesar, reaksi suaminya. Pagi itu, Aditya masuk ke ruang kerja dengan wajah tegang. Matanya menatap dokumen yang Dila letakkan di meja. Dila, ini serius, ucapnya, suaranya gemetar. Ia menatap potongan kue, hasil laboratorium, dan catatan transaksi yang tersusun rapi. Marah dan shock terpancar dari setiap gerak tubuhnya. Tekanan batin Dila meningkat seketika. Campuran lega karena Aditya mulai menyadari ancaman nyata, dan takut akan ledakan emosional yang mungkin terjadi. Dila menarik napas dalam-dalam, menahan rasa lega dan amarahnya sendiri. Ia tahu, saat ini bukan waktunya untuk meledak atau menyalahkan Bu Yanti secara langsung. Ia harus tetap tenang, fokus, dan mempersiapkan langkah hukum berikutnya. Adi, aku hanya ingin kau melihat fakta, supaya kita bisa melindungi diri dan keluarga, katanya pelan, menahan detak jantung yang hampir meledak. Aditya menatapnya lama, kemudian mengarahkan pandangan tajam ke arah Bu Yanti yang berdiri di ruang tamu. Senyum manis Bu Yanti kali ini tidak menenangkan. Sebaliknya, itu tampak licik dan penuh kepura-puraan. Ini semua tidak benar. Aku tidak melakukan apapun. Dila terlalu paranoid dan membuat-buat masalah. Bentak Bu Yanti dengan keras, suaranya memenuhi rumah. Dila merasakan tekanan batin meningkat drastis. Ia ingin menegur Bu Yanti, memaksa mengakui kebenaran, tapi ia sadar bahwa ledakan emosional bisa membuat Aditya berpihak pada ibunya atau menilai Dila terlalu agresif. Ia menahan amarahnya, menunduk sejenak, dan menata napas agar tetap stabil. Setiap detik terasa seperti pertarungan batin. Takut pada amarah ibu mertuanya, takut pada reaksi Aditya, tetapi tekadnya untuk melindungi diri dan keluarga semakin kuat. Aditya mendekat ke Bu Yanti, matanya berbinar marah. Aku tidak percaya ibu tega melakukan ini. Terhadap Dila, terhadap keluargamu sendiri. Semua bukti ini nyata, Bu. Aku melihat sendiri, ucapnya dengan nada tinggi, tapi suaranya tetap tegang dan sedikit ragu. Tekanan batin Dila berubah menjadi kombinasi lega dan cemas. Lega karena suaminya mulai membuka mata, tetapi cemas karena potensi konfrontasi kini tinggi. Bu Yanti menepuk dada, menangkis tuduhan dengan wajah penuh kepura-puraan. Adi, ini bohong. Semua ini fitnah. Dila ingin menjatuhkan aku karena cemburu. Jangan dengarkan dia. Dila merasakan napasnya memburu, tekanan batin menekan dada, tetapi ia menahan diri. Ia menutup mata sejenak, menenangkan diri, lalu berkata dengan suara tenang, "Aku hanya ingin kebenaran terungkap, Adi. Aku sudah menyiapkan semua bukti, dan aku akan menyerahkannya ke pihak berwajib agar semua jelas." Ucapan itu membuat Aditya terdiam sejenak. Matanya menatap Dila penuh pertimbangan. Tekanan batin Dila meningkat lagi. Ia menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan bisa menjadi titik balik, antara membuat Aditya sepenuhnya percaya dan menegaskan bukti, atau menimbulkan keraguan yang bisa digunakan Bu Yanti untuk memanipulasi situasi. Bu Yanti tetap berdiri, wajah memerah, mata menyala penuh kemarahan dan kepura-puraan. Dila menatapnya tanpa berkedip, menahan semua emosi yang ingin meledak, marah, takut, dan benci. Ia tahu, jika ia bereaksi emosional, semua strategi hukum yang telah disusun dengan Siti bisa gagal. Tekanan batin meningkat, tetapi tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Bukti dan langkah hukum harus menjadi senjatanya. Malam itu, Dila duduk di ruang kerja, menulis laporan lengkap untuk pihak berwajib. Setiap dokumen, hasil laboratorium, catatan transaksi, dan catatan perilaku Bu Yanti dicatat rapi, sambil menahan napas setiap kali mendengar langkah Bu Yanti atau Aditya di rumah. Tekanan batin mencapai puncak baru. Ia tahu rumah ini masih penuh ancaman, tetapi bukti kini berada di tangannya, dan setiap keputusan kecil akan menentukan keselamatan serta kelanjutan hidupnya. Dalam hati, Dila membuat keputusan berisiko. Ia akan menyerahkan laporan lengkap ke pihak berwajib pada waktu yang tepat, tetap menjaga ketenangan di hadapan Aditya dan Bu Yanti, serta menyiapkan diri menghadapi ledakan emosional yang mungkin muncul. Tekanan batin meningkat, tetapi tekad dan kewaspadaannya kini menjadi lebih tajam dan strategis. Dila memutuskan untuk menyiapkan laporan lengkap untuk pihak berwajib, sambil tetap menahan emosi di hadapan Aditya dan Bu Yanti,
Langkah berisiko yang meningkatkan tekanan batin karena rumah tangga kini berada di titik kritis antara kebenaran dan manipulasi. Dila duduk di ruang tamu, tangan gemetar tipis saat menata dokumen dan catatan bukti yang telah dikumpulkannya. Malam sebelumnya, Aditya mulai menyadari ancaman Bu Yanti, namun tekanan batin Dila tidak berkurang. Ia tahu pertarungan belum selesai. Hari ini, Bu Yanti tampak lebih licik dari sebelumnya. Setiap senyumnya tersembunyi kepura-puraan yang bisa memancing Dila untuk bereaksi emosional. Tiba-tiba, telepon berdering. Dila mengangkatnya dengan hati-hati. Di ujung sana, suara Bu Yanti terdengar manis namun menusuk. "Dila, aku dengar kamu membuat Adi khawatir. Apakah kau ingin merusak keluarga ini?" Nada itu seolah menenangkan, tapi setiap kata membawa tekanan yang nyata. Dila menelan ludah, merasakan jantungnya berdebar. Tekanan batin meningkat drastis. Bu Yanti mencoba memprovokasi agar ia panik dan melakukan kesalahan. Saat Aditya masuk ruang tamu, Dila menunduk sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berusaha menenangkan diri. Aditya terlihat bingung, suaranya terdengar ragu ketika berkata, "Dila, aku tidak ingin konflik ini makin parah. Apa ibu benar-benar bermaksud buruk?" Dila menatap Aditya, mencoba menahan perasaan takut dan marah yang ingin meledak. Ia mengingat strategi Siti. Tetap tenang, bicarakan fakta, jangan terbawa emosi, dan fokus pada bukti. Ia berkata dengan lembut tapi tegas, "Adi, semua yang kulaporkan dan semua bukti yang aku kumpulkan menunjukkan pola yang tidak bisa diabaikan. Aku hanya ingin kita semua aman, termasuk ibu. Kita harus menindak secara hukum agar semuanya jelas." Aditya menatapnya lama, lalu menoleh ke Bu Yanti yang berdiri dengan senyum penuh kepura-puraan. Tekanan batin Dila meningkat karena ia tahu Bu Yanti mencoba memanipulasi suami dan keluarga besar untuk menekan dirinya. Namun kali ini, Dila menahan diri. Ia menarik napas panjang, menunduk sejenak, lalu melanjutkan, "Aku tidak ingin membuat keluarga hancur. Tapi jika kita tidak bertindak, risiko yang ibu ciptakan bisa membahayakan kita semua." Bu Yanti menepuk dada, matanya menyala penuh amarah dan manipulasi. "Dila, kau terlalu egois. Kau ingin merusak keluarga hanya demi ambisimu sendiri. Adi, jangan dengarkan dia." Dila menahan emosi, merasakan tekanan batin yang menekan dadanya. Ia tahu, jika bereaksi dengan kemarahan, Bu Yanti akan memanfaatkan momen itu untuk memutarbalikkan fakta. Ia menatap Aditya, menunggu responsnya. Tekanan batin berubah menjadi ketegangan strategis. Setiap kata yang diucapkan sekarang menentukan loyalitas suami dan stabilitas rumah tangga. Aditya menutup mata sejenak, kemudian membuka kembali, menatap Dila dengan pandangan tegas. Aku percaya padamu, Dila. Semua bukti ini membuatku sadar bahwa ibu telah bermain di belakang kita. Aku akan tetap berpihak padamu." Dila merasakan lega tipis, tapi tekanan batin meningkat lagi karena ia menyadari bahwa kemenangan ini sementara. Bu Yanti masih di rumah, masih bisa memanipulasi, dan masih bisa menciptakan bahaya fisik maupun psikologis. Ia menenangkan diri dengan menarik napas panjang, menutup mata sejenak, lalu mengangguk pelan. Siang itu, Dila mulai menata dokumen dan bukti untuk laporan ke pihak berwajib, sambil tetap menjaga jarak dari Bu Yanti. Setiap gerakan, setiap kata yang diucapkan Bu Yanti menjadi ujian baru. Apakah ia bisa tetap tenang dan fokus, atau terseret dalam perang emosional yang bisa merusak segalanya? Tekanan batin meningkat. Rumah yang tampak aman kini terasa seperti medan perang psikologis yang terus menekan dirinya. Sore harinya, Dila menulis di notebook strategi langkah hukum selanjutnya, mencatat setiap gerak Bu Yanti, komentar Aditya, dan kemungkinan reaksi keluarga besar. Tekanan batin yang meningkat kini juga membawa keteguhan. Ia harus lebih cermat, lebih sabar, dan lebih strategis. Setiap keputusan kecil kini berisiko, namun juga menentukan keselamatan dan masa depan keluarganya. Menjelang malam, Dila menatap jendela ruang tamu, melihat halaman rumah yang tampak tenang. Tekanan batin meningkat, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia sadar bahwa langkah kecil yang ia ambil hari ini, menenangkan Aditya, mengikuti strategi Siti, dan tetap diam tapi fokus, adalah fondasi untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Rumah ini masih penuh jebakan emosional, tetapi Dila kini lebih siap, lebih waspada,
dan lebih berani. Dila berhasil menenangkan Aditya agar tetap berpihak padanya, sambil tetap mengikuti strategi Siti untuk menghadapi provokasi Bu Yanti. Langkah kecil tapi berisiko yang meningkatkan tekanan batin karena rumah tangga kini berada di titik kritis antara manipulasi dan kebenaran. Dila berdiri di ruang tamu, napasnya tertahan sejenak sebelum menatap Bu Yanti dan Aditya di depannya. Semua bukti yang telah dikumpulkannya, dokumen transaksi, catatan perilaku, hasil laboratorium kue beracun, dan kesaksian Pak Hadi, terbentang rapi di atas meja. Tekanan batin yang selama ini menumpuk sejak kue pertama hingga laporan lengkap ke pihak berwajib kini mencapai puncaknya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman terasa seperti arena perang. Aditya berdiri di samping Dila, wajahnya tegang, matanya merah karena marah sekaligus bingung. Ia menatap ibunya yang tersenyum manis namun penuh kepura-puraan. "Bu, ini semua fakta. Aku melihatnya sendiri," ucap Aditya tegas, suaranya sedikit bergetar. Tekanan batin Dila meningkat seketika. Ia tahu momen ini menentukan apakah suaminya benar-benar akan berdiri di sisinya atau terpengaruh manipulasi Bu Yanti. Bu Yanti menepuk dada, suaranya meninggi. "Dila, kau berlebihan. Aku tidak melakukan apapun. Ini semua fitnah." Ia berjalan mondar-mandir, mencoba menimbulkan rasa bersalah di Aditya dan seluruh keluarga. Namun, Dila tetap tenang, menahan semua emosi yang ingin meledak, menatap mata ibu mertuanya tanpa berkedip. Setiap detik yang dilewati menambah tekanan batin, tapi sekaligus memperkuat tekadnya. Ia tidak akan membiarkan Bu Yanti menguasai narasi rumah tangga ini. Dila mengambil nafas panjang, kemudian mulai memaparkan fakta dengan suara tenang tapi tegas. "Bu, ini bukan tuduhan kosong. Ini bukti yang aku kumpulkan, kue yang mengandung racun, transaksi keuangan mencurigakan, dan pola ancaman yang konsisten terhadapku dan keluarga." Ia menunjuk satu persatu dokumen dan hasil laboratorium. Tekanan batin meningkat lagi. Ia harus memastikan bahwa penyampaian fakta ini tidak emosional, agar Aditya tidak ragu dan Bu Yanti tidak bisa memutarbalikkan kebenaran. Bu Yanti menatap Dila dengan mata menyala, suara bergetar karena marah. "Dila, kau mencoba menjebakku. Kau ingin menghancurkan keluargamu sendiri, membuat Adi berpihak padamu." Dila menahan napas, menegakkan punggungnya, dan berkata dengan tenang, "Aku tidak ingin menghancurkan siapapun, Bu. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita tidak hanya menghadapi risiko fisik, tetapi juga harta dan keselamatan keluarga ini." Aditya menatap ibunya, matanya mulai melebar, menyadari semua fakta yang Dila tunjukkan. "Ibu, bagaimana bisa kau tega melakukan semua ini? Semua bukti ini nyata. Aku berdiri di sisi Dila. Aku percaya padanya," kata Aditya dengan suara tegas, nada penuh marah dan kecewa. Tekanan batin Dila berubah menjadi lega tipis, tapi tetap ada ketegangan. Konfrontasi ini belum selesai, dan reaksinya bisa memicu amarah Bu Yanti lebih besar. Bu Yanti menjerit, langkahnya mundur. Wajah memerah karena marah sekaligus frustrasi. "Aditya, kau salah. Aku tidak melakukan ini. Dila, kau menipu semua orang." Dila tetap tenang, menarik napas panjang, menatap Aditya, lalu kembali menegaskan, "Bukti ini tidak bisa diabaikan, Adi. Aku sudah menyiapkan semua laporan untuk pihak berwajib. Ini demi keselamatan kita semua." Tekanan batin meningkat karena ia sadar bahwa setiap kata, gerak, dan ekspresi Bu Yanti sekarang bisa menjadi ancaman baru. Rumah ini tetap medan pertempuran psikologis. Aditya menarik tangan Dila, menatapnya dengan tegas. "Aku bersamamu, Dila. Aku percaya kau melakukan ini demi kebaikan kita dan keselamatan kita." Tekanan batin Dila menurun sedikit karena dukungan suaminya, tapi ia masih merasa waspada. Bu Yanti berdiri beberapa langkah dari mereka, mata berapi, napasnya berat, menunjukkan bahwa ancaman belum benar-benar hilang. Dila duduk di kursi, menata napasnya, tetapi tekanan batin tetap tinggi. Ia menyadari bahwa puncak konflik emosional ini adalah langkah yang berisiko. Menghadapi Bu Yanti secara langsung di hadapan Aditya bisa memicu ledakan yang lebih besar. Namun menahan diri juga tidak cukup jika ia ingin melindungi keluarga. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya, menyerahkan bukti lengkap secara formal kepada pihak berwajib,
sambil menjaga ketenangan rumah tangga agar Aditya tetap berpihak padanya. Menjelang malam, Dila menatap jendela ruang tamu, melihat halaman rumah yang tampak tenang. Namun ia tahu, ketenangan itu hanyalah ilusi. Tekanan batin meningkat karena Bu Yanti masih ada di rumah, masih bisa melakukan manuver, dan ancaman fisik maupun psikologis belum hilang. Tapi keberanian dan tekad Dila kini mencapai puncaknya. Ia siap menghadapi pertarungan terakhir, dengan bukti lengkap di tangan, Aditya di sisinya, dan strategi hukum yang matang. Dila berhasil menghadapi Bu Yanti dengan bukti lengkap di hadapan Aditya, menahan emosinya, dan membuat Aditya berdiri di sisi Dila. Langkah berisiko yang meningkatkan tekanan batin dan menyiapkan panggung untuk langkah hukum berikutnya. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Matahari menembus tirai dengan lembut, tapi udara di dalam seolah tegang dan berat. Dila duduk di ruang tamu, tangannya menggenggam secangkir teh tanpa sadar, sambil menatap dokumen yang kini menjadi senjata terakhir menghadapi ancaman Bu Yanti. Tekanan batin yang selama ini terpendam, takut, cemas, dan waspada, mengalir deras dalam setiap detik. Aditya berdiri di sampingnya, wajahnya campur aduk, marah, sedih, tapi juga lega. Ia menyadari, selama ini, ibunya telah menempatkan keluarga mereka dalam risiko nyata. Dila, aku tidak pernah menyangka semua ini, kata Aditya, suaranya serak. Tekanan batin Dila meningkat lagi. Melihat suaminya begitu terguncang, ia merasakan berat tanggung jawab yang kini sepenuhnya berada di pundaknya. Tidak lama kemudian, pihak berwajib datang. 2 petugas polisi memasuki rumah dengan sikap profesional, membawa surat penahanan dan bukti-bukti pendukung. Dila menatap Bu Yanti yang berdiri kaku, wajahnya berubah dari kepura-puraan manis menjadi kemarahan terbuka. Tekanan batin meningkat tajam. Momen ini adalah puncak dari semua strategi, bukti, dan keteguhan yang telah ia kumpulkan sejak kue pertama beracun muncul di tangannya. Salah satu petugas menyerahkan dokumen ke Bu Yanti. Bu Yanti, berdasarkan bukti laboratorium, transaksi mencurigakan, dan kesaksian, Anda ditahan untuk investigasi lebih lanjut, ucapnya tegas. Bu Yanti menolak dengan keras, menuding Dila, ini semua kebohongan. Dila memanipulasi Adi dan kalian semua. Suaranya menggema di ruang tamu, penuh kemarahan dan kepura-puraan. Dila menahan napas, menegakkan punggung, dan menatap mata Aditya. Tekanan batin meningkat. Setiap gerak Bu Yanti bisa memicu reaksi emosional suaminya, dan ia harus tetap menjaga kestabilan agar proses penahanan berlangsung lancar. Ia merasakan ketegangan luar biasa, namun tekadnya tetap membara. Setiap bukti yang ia tunjukkan sebelumnya kini menjadi nyata, tak terbantahkan. Aditya menatap ibunya, matanya merah, suaranya bergetar antara amarah dan kecewa. Ibu, aku percaya pada bukti yang Dila tunjukkan. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi, ucapnya tegas, menahan air mata. Tekanan batin Dila beralih menjadi percampuran lega dan khawatir. Lega karena Aditya berada di sisinya, tetapi khawatir akan reaksi Bu Yanti yang tak bisa diprediksi di luar penahanan. Bu Yanti digiring keluar rumah. Selama beberapa langkah, ia tetap menyangkal keras, menuntut agar Aditya percaya padanya. Tapi bukti racun dan dokumentasi lengkap membuatnya tak bisa menolak hukum. Dila menutup mata sejenak, merasakan tekanan batin yang bergelombang. Marah karena pengkhianatan ibu mertua, sedih karena keretakan keluarga yang tak bisa dihindari, tapi juga lega karena ancaman nyata akhirnya dihentikan. Di ruang tamu, setelah penahanan selesai, Dila duduk menunduk, tangan gemetar. Aditya duduk di sampingnya, meletakkan tangan di pundak Dila. Kita berhasil, Dila. Tapi aku tahu ini berat untukmu. Aku ikut merasakan semua ketegangan ini bersamamu, katanya, suara lembut namun masih dipenuhi emosi. Tekanan batin Dila meningkat lagi. Ia menyadari bahwa kemenangan ini tidak ringan. Semua ketakutan, kewaspadaan, dan strategi diam-diam yang ia jalankan telah menguras emosinya. Tetapi langkah itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan mereka. Sore harinya, Dila menata kembali dokumen, menyusun laporan tambahan untuk pihak berwajib, sambil tetap waspada terhadap kemungkinan gangguan dari keluarga besar atau pihak lain yang mungkin berpihak pada Bu Yanti. Tekanan batin meningkat. Meskipun ancaman fisik kini berkurang, risiko psikologis, sosial, dan emosional masih tetap ada. Ia menulis strategi lanjutan,
mencatat semua perilaku Bu Yanti selama proses penahanan, dan menyiapkan diri menghadapi kemungkinan putusan hukum yang panjang. Menjelang malam, Dila berdiri di jendela ruang tamu, melihat halaman rumah yang tampak damai. Tekanan batin menurun sedikit karena ancaman nyata telah dihentikan, namun perasaan campur aduk tetap ada. Marah, sedih, takut, tetapi juga lega karena ia berhasil melindungi keluarga dan menegakkan kebenaran. Ia menyadari, perjalanan belum selesai sepenuhnya. Langkah hukum dan konsekuensi emosional masih menunggu, dan setiap keputusan berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati. Dila berhasil mengumpulkan bukti lengkap dan menyaksikan penahanan Bu Yanti, merasakan kelegaan campur emosi, marah, sedih, tapi lega, sekaligus meningkatkan tekanan batin karena perjalanan hukum dan emosional berikutnya masih menunggu. Dila berdiri di ruang kerja rumahnya, memandangi tumpukan dokumen dan laporan yang baru saja ia rapikan. Setelah penahanan Bu Yanti, rumah terasa lebih ringan, meskipun bekas ketegangan masih meninggalkan jejak pada setiap sudut. Tekanan batin yang selama berbulan-bulan menekan dadanya kini perlahan berkurang, digantikan rasa lega campur kepuasan. Ia menatap layar laptop, memastikan bisnis yang sempat terguncang kini mulai berjalan lancar kembali. Setiap keputusan yang ia ambil hari ini terasa lebih mantap, lebih penuh perhitungan, namun tetap membawa kehangatan bagi keluarganya. Aditya masuk ke ruang kerja dengan senyum tipis, menatap Dila yang masih fokus pada dokumen. "Kau hebat, Dila. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak berani menghadapi semuanya," katanya, suaranya lembut namun penuh penghargaan. Dila menoleh, tersenyum tipis, dan merasakan campuran emosi, lega karena suaminya kini benar-benar menghargai keberaniannya, namun tetap ada sisa tekanan batin, perasaan cemas terhadap kemungkinan gangguan dari masa lalu Bu Yanti atau keluarganya. Mereka duduk bersama di meja makan, membicarakan rencana rumah tangga dan bisnis yang sempat tertunda. Dila menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk menata aset, menjaga keamanan rumah, dan memastikan bisnis tetap stabil. Setiap kata yang diucapkannya penuh pertimbangan. Ia tidak lagi menahan rasa takut atau curiga yang dulu menghantuinya, melainkan menggunakan pengalaman sebagai kekuatan. Tekanan batin meningkat ringan. Ini bukan ketakutan, melainkan kesadaran penuh tanggung jawab terhadap masa depan. "Adi, aku bersyukur kau tetap percaya padaku. Tanpa dukunganmu, aku mungkin tidak bisa menghadapi semua ini," kata Dila, matanya menatap dalam ke arah suaminya. Aditya menggenggam tangannya erat, menatap balik dengan penuh pengertian dan kasih. Hubungan mereka terasa lebih solid daripada sebelumnya. Pengalaman berat yang mereka lewati bersama kini menjadi pondasi yang menguatkan ikatan mereka. Tekanan batin Dila bergeser menjadi ketenangan dan keberanian. Ia menyadari bahwa kemampuan untuk bertahan dalam badai bukan hanya soal mengalahkan orang lain, tetapi juga menjaga hati dan hubungan terdekat. Siang itu, Dila berjalan menyusuri halaman rumah, menatap bunga-bunga yang baru ditanam dan pohon kecil yang dulu hampir layu karena ketegangan yang memenuhi rumah. Ia tersenyum tipis, merasakan simbol pemulihan dalam setiap detik. Rumah ini kini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi ruang aman bagi keluarga, hasil dari keberanian dan keteguhan hati. Tekanan batin meningkat lagi, tapi kali ini berupa kesadaran. Tanggung jawabnya tidak berakhir. Ia harus tetap menjaga keseimbangan antara keamanan, cinta, dan kewaspadaan. Di sore hari, Dila menulis di buku catatan pribadinya, merenung tentang perjalanan panjang yang baru saja ia lalui. Setiap halaman penuh dengan refleksi tentang keberanian, ketakutan, dan strategi yang membawanya hingga titik ini. Ia menulis pesan yang ia tahu akan selalu mengingatkannya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain yang mungkin menghadapi ancaman dari orang terdekat. Keberanian menegakkan kebenaran kadang harus menentang orang terdekat demi hidup yang aman, tulisnya, sambil menutup buku dan menarik napas panjang. Tekanan batin meningkat lagi, bukan karena bahaya, tetapi karena kesadaran akan tanggung jawab moral dan psikologis yang kini berada di pundaknya. Aditya bergabung di halaman belakang, membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk bersama di bangku kayu, menikmati senja yang menenangkan. Dila menatap langit oranye yang perlahan gelap, merasakan ketenangan yang sulit digambarkan. Tekanan batin kini bukan ancaman, melainkan refleksi. Ia tahu, meski ancaman nyata telah diatasi, menjaga keluarga, bisnis, dan hati tetap seimbang adalah ujian yang tidak pernah berakhir. Malam menjelang,
Dila menyalakan lampu ruang tamu dan menata kembali dokumen yang akan diserahkan ke pihak berwajib sebagai catatan akhir. Aditya berdiri di sampingnya, memandangnya dengan bangga dan penuh kasih. Dila menunduk, menatap tangan sendiri yang telah bekerja keras melindungi rumah tangga dan keluarga. Tekanan batin terakhir muncul sebagai keputusan kecil berisiko, mengatur ulang rumah dan bisnis sepenuhnya sendiri, tanpa mengandalkan orang lain, untuk memastikan semua aman dan sesuai rencana. Dila tersenyum tipis, menatap Aditya, dan berkata pelan, "Kita berhasil melewati semua ini, Adi, dan aku belajar banyak tentang diri sendiri. Tentang keberanian, kesabaran, dan keteguhan hati." Aditya membalas dengan genggaman tangan yang lebih erat, menegaskan bahwa hubungan mereka kini bukan hanya berdasarkan cinta, tetapi juga kepercayaan dan penghargaan mendalam. Di jendela ruang tamu, Dila menatap malam yang tenang, merasakan kelegaan yang campur aduk. Lega, sedih akan masa lalu yang penuh ancaman, tapi bahagia karena akhirnya ia dan keluarga bisa memulai hidup baru. Rumah ini kini bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol kekuatan batin, keberanian, dan strategi yang membuahkan keamanan dan kedamaian. Dila berhasil menata ulang bisnis dan rumah tangga, membangun batin yang lebih kuat, dan mempererat hubungannya dengan Aditya, sambil menyadari bahwa keberanian menegakkan kebenaran kadang harus menentang orang terdekat demi hidup yang aman. Tekanan batin baru muncul sebagai kesadaran tanggung jawab lanjutan, menutup cerita dengan makna emosional yang utuh dan realistis. Kisah Dila mengajarkan kita bahwa keberanian tidak selalu tentang melawan orang asing. Kadang keberanian terbesar adalah menegakkan kebenaran, meski itu berarti menghadapi orang terdekat yang menyakiti. Lindungi diri, jaga hati, dan jangan takut untuk mengambil langkah tegas demi keamanan dan kedamaian hidup. Percayalah, keteguhan hati dan kesabaran akan membawa keadilan dan ketenangan yang pantas kita dapatkan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Dila, dari awal ketakutan hingga keberanian yang membuahkan hidup baru. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi Anda untuk menghadapi tantangan hidup dengan hati yang tegar dan pikiran yang jernih. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna berikutnya. Tetaplah berani dan selalu jaga diri.